Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di seri perkuliahan Algoritma Komputer Program S1 Geografi Universitas Mikom Jakarta. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang struktur dasar algoritma. Yang mana sebelumnya teman-teman sudah memahami tentang apa itu bentuk penyajian algoritma. Ya, ada dua. Pertama dalam bentuk teks atau tulisan, dan yang kedua dalam bentuk bagan atau gambar, ya. Oke. Nah, bicara tentang struktur dasar algoritma, ini adalah satu struktur yang memang harus dipahami. Ya, pada saat teman-teman ingin membuat sebuah program, memecahkan suatu masalah, itu biasanya ada masalah-masalah yang cara penyelesaiannya itu berurutan. Mudah untuk diselesaikan karena masalahnya mungkin sederhana, kan gitu ya. Tapi Anda suatu saat juga akan menemukan satu permasalahan yang pada saat Anda mendesain suatu algoritma yang kemudian diimplementasikan dalam suatu bahasa pemrograman dan menjadi suatu program, itu kadang Anda akan menemukan satu masalah yang cara dan proses penyusunan algoritma harus ada perintah atau instruksi yang harus diseleksi dulu. Harus diuji dulu, gitu kan. Kemudian yang ketiga, itu ada satu masalah yang memang cara penyelesaiannya itu harus diulang dengan oleh perulangan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi yang ada, ya. Sehingga itulah tiga dasar struktur algoritma, ya. Oke. Nah, jadi istilahnya tadi sequence, kemudian selection dan loop, ya. Jadi ada satu proses di mana cara menyelesaikan satu masalah dengan sifatnya adalah berurutan, ya. Kemudian selection proses, dan yang ketiga adalah loops, gitu ya. Oke, kita akan bahas untuk perkuliahan kali ini ada dua, yaitu bentuk proses algoritma dalam bentuk sequence, dan yang kedua adalah dalam bentuk selection, kan begitu ya. Oke, baik. Nah, sequence proses seperti apa? Jadi seperti tadi saya sampaikan sebelumnya, bahwa pada saat Anda menyelesaikan suatu permasalahan dengan struktur algoritma sequence proses, maka bisa digambarkan seperti di sini, ya. Jadi dari proses 1, kedua, 2, ketiga, 3, keempat, dan seterusnya. Prinsipnya sequence proses itu yang pertama, setiap instruksi akan dikerjakan satu persatu dan dilaksanakan tepat satu kali, ya. Kemudian kedua, tidak ada instruksi yang diulang maupun tidak dilaksanakan. Artinya, setiap instruksi itu pasti maksimal dari satu kali dilaksanakan. Tidak diulang, dan urutan instruksi jelas dari 1, kedua, 2, ketiga, dan seterusnya. Ya. Kemudian pemproses sama dengan urutan aksi bagaimana yang tertulis di dalam teks algoritma, gitu ya. Kemudian akhir dari suatu instruksi berarti akhir dari suatu algoritma. Nah, ini bentuk proses struktur dari suatu algoritma yang kita sebut sebagai sequence proses. Jadi dari urutan seperti ini ya, dari 1 ke 2, 2 ke 3, satu instruksi hanya dikerjakan satu kali, tidak ada instruksi yang diulang, kemudian tidak ada instruksi yang tidak dikerjakan, gitu ya, dan biasanya berurutan, kan gitu ya. Oke, ini satu proses struktur algoritma yang sangat mudah, dan biasanya ini memang jika menemukan satu permasalahan yang memang diselesaikan dengan cara berurutan, ya. Oke, contoh misalkan, ya. Kalau Anda lihat di situ, di sini saya sampaikan, misalkan ada satu contoh algoritma mencari total detik yang diperoleh dari nilai inputan jam, menit, dan detik. Kan gitu ya. Oke. Jadi kalau Anda lihat sini ya, jadi ini kan satu kasus bagaimana sih Anda memperoleh total detik dari inputan jam, kemudian menit, kemudian detik, ya. Nah, ini adalah contoh penyelesaian dalam bentuk penyajian tulisan, ya.
Kalau Anda lihat strukturnya ada judul, kemudian ada deklarasi atau kamus data, kemudian ada deskripsi. Berarti ini adalah bentuk penyajian pseudocode. Kenapa disebut sebagai pseudocode? Karena algoritmanya, cara menyusunnya menyerupai kode-kode program. Tapi saya ulang lagi, ini sifatnya adalah secara general, gitu ya. Oke. Nah, pada saat Anda bicara tentang algoritma, berarti yang pertama Anda lakukan adalah pahami dulu masalahnya. Kan gitu ya. Pahami dulu masalahnya. Masalahnya apa di sini? Yaitu mencari total detik dari inputan jam, menit, dan detik. Jadi setelah teman-teman menginputkan berapa jam, berapa menit, berapa detik, langsung muncul berapa jumlah total detiknya. Ya. Karena ini dalam bentuk pseudocode, maka harus ada judul algoritmanya. Biasanya yang namanya judul algoritma itu adalah ringkasan tentang masalah apa yang akan diselesaikan. Oh, di sini mencari total detik dari inputan jam, menit, dan detik. Ya. Kemudian kedua itu ada deklarasi atau disebut sebagai kamus data. Ya, berisi apa? Bisa berisi suatu variabel, nama fungsi, konstanta atau apapun yang akan diproses di tahapan deskripsi. Oke, contoh misalnya di sini. Kebetulan mencari total detik dari inputan jam, menit, dan detik. Berarti kita berpikir, oh berarti kita butuh variabel untuk menyimpan jam. Butuh variabel untuk menyimpan menit, butuh variabel untuk menyimpan detik, dan butuh variabel untuk menyimpan total detik. Ya, nah misalnya di sini berarti ada 4 variabel, variabel jam, ya, variabel menit, dan variabel detik dan total detik. Kemudian di sini juga mungkin Anda bisa membayangkan, oh berarti ini yang diproses seperti apa? Oh, misalkan dalam bentuk tipe integer, ya. Jadi teman-teman, karena ini belum membahas secara full tentang bahasa pemrograman, tapi minimal di deklarasi ini ya variabel-variabelnya seperti apa yang akan kita proses dan minimal Anda bisa mengidentifikasi tipe data apa yang mau diproses. Apa dalam bentuk numerik ya atau integer, string, mungkin karakter atau yang lainnya. Tapi pembahasan detailnya sambil kita jalan gitu ya. Oke. Nah, berarti judul udah, deklarasi udah, kemudian urutan algoritmanya. Ya, oke. Yang pertama mulai. Ya. Nah ini lihat mulai, kemudian yang kedua input. Ya, yang diinputkan apa tadi? Jam, menit, dan detik. Ya, diusahakan variabel yang ada di dalam proses algoritma harus sama dengan variabel yang Anda deklarasikan di kamus di deklarasi ini gitu ya atau kamus data. Oh, kalau jam di sini juga jam, kalau menit juga menit, kalau detik juga detik. Kan gitu ya. Oke. Kemudian yang ketiga, setelah Anda menginputkan jam, menit dan detik, Anda mengkonversi. Ya. Karena ingin kan di sini total detik. Berarti di sini kebetulan yang input pertama jam, berarti Anda harus mengkonversi 1 jam itu berapa detik. Kan gitu. Ya kan? Karena yang mau dihitung adalah total detik. Oh, 1 jam ada 36.000 detik. Nah, gitu kan? Kemudian yang berikutnya menit. Oh, 1 menit itu adalah berapa tadi? 1 menit itu adalah 60 detik. Kan gitu kan? Nah, ya kan? 60 detik. Kemudian untuk yang detik berarti tidak perlu konversi karena yang dicari adalah total detik. Kemudian output total detik, kemudian terakhir N. Nah, Anda lihat. Tahapan-tahapan yang sistematis dan logis untuk menyelesaikan suatu masalah, inilah yang kita sebut sebagai algoritma. Kan gitu kan? Ya. Oke. Nah, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, ya. Setiap instruksi dikerjakan 1 kali, setiap instruksi dikerjakan secara berurutan, tidak ada instruksi yang dikerjakan berulang,
Ya kan? Hasil suatu instruksi adalah hasil suatu algoritma. Nah, karena ini berurutan, inilah contoh suatu masalah yang penyelesaiannya termasuk kategori sequence proses kan gitu ya. Ini dalam bentuk pseudocode. Nah, kalau misalkan bagaimana sih bentuk flowchart-nya? Nah, masih ingat ya? Berarti kita lihat start ini adalah kita sebut sebagai terminal simbol. Memulai ataupun mengakhiri suatu algoritma. Ya, simbolnya jelas. Kemudian di situ nomor 2 input. Oh, berarti simbol input. Nah, ini kan ini adalah simbol input ya, input proses. Apa yang diinputkan? Jam, menit, detik. Kemudian ini adalah general proses untuk melakukan proses ya. Apa? Yaitu total detik, jam dikali 3.600 ya. Kemudian ditambah menit dikali 60 dan detik. Setelah itu hasilnya ditampilkan. Ini adalah output proses ya. Ini contoh penggunaan flowchart program. Ya, nah ini kenapa disebut sebagai sequence proses? Karena dia berurutan, ya kan? Seperti yang disampaikan, tidak ada instruksi yang tidak dikerjakan, tidak ada instruksi yang diulang, dan semua berurutan. Dan akhir suatu instruksi adalah akhir suatu atau akhir suatu algoritma, kan gitu ya. Oke. Ini contoh algoritma yang terkait dengan sequence proses. Baik, ya. Oke. Contoh yang kedua, nah ya. Oh sorry, ini contoh Python style ya. Jadi yang tadi ini adalah bentuk algoritmanya dalam penyajian pseudochode dan dalam penyajian flowchart program. Dan ini adalah apa namanya dalam bentuk bahasa pemrograman ya. Jadi yang tadi dibuat algoritma sudah dirubah dalam bentuk Python language ya, sehingga pada saat Anda menyusun suatu algoritma dan diterjemahkan ke dalam bentuk bahasa pemrograman, maka Anda harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa pemrograman yang Anda pakai, harus mengikuti aturan-aturan bahasa pemrograman gitu ya. Oke. Nah, di sini kita mencontohkan menggunakan Python style. Artinya dari algoritma tadi dirubah dalam bentuk program ya. Oke. Nah, tadi tahap pertama kan menginputkan ya. Oke, ini berarti kita menginputkan jam ya. Kenapa seperti ini? Karena ini menggunakan kaidah bahasa pemrograman Python. Jam ini adalah variabel, kemudian tipenya integer, menggunakan fungsi input, masukkan jam. Ya, ini menit, ini detik. Ya, berarti kalau Anda lihat di sana, maka ini berarti tahapan yang kedua. Kan gitu saya tadi kan satu mulai, dua input, yang ketiga apa? Proses. Ya, setelah Anda menginputkan, maka apa namanya? Tinggal diproses. Oh, tadi misalkan kita contoh ya. Misalkan jamnya berapa? 1 jam. Kemudian menitnya berapa? Ya, 2 menit misalkan. Kemudian detiknya berapa? 20 detik misalkan itu kan? Ya. Maka di sini prosesnya dikalikan aja. Berarti ini 1 ya kan? Dari jam tadi dikali 3.600 ya detik karena dikonferensi ya. Kemudian ditambah berapa tuh menitnya tadi 2 ya. Berarti 2 dikali 60 ya kan? Ditambah dengan detik. Detiknya berapa? 20. Ya kan prosesnya gitu ya. Oh, berarti ini 3.600 ya kan? Kemudian sebentar. Oke. Ya kan? Ditambah berapa ini? 2 kali 60, ya kan? Kan tadi 2 menit kan? Berarti 120 detik, ya kan? Ditambah 20. Kan gitu ya. Berarti totalnya berapa?
Totalnya adalah, jadi ini kan Anda tuh sedang bermain logika, artinya cara penyelesaian seperti apa itu ya. Berarti ini kan 140 ya, berarti 3, kemudian berapa ini? 7, 40 detik. Nah, gitu ya. Jadi jika yang Anda masukkan 1 jam, 2 menit, kemudian 20 detik, maka total detik yang diperoleh 3.740 detik. Ya, ini kita ambil dari variabel ini. Ya. Nah, apa teman-teman? Karena ini kita belajar basic tentang algoritma, maka pemahaman bahasa pemrogramannya sambil jalan aja. Karena teman-teman akan mendapatkan khusus bahasa pemrograman Python ya. Tapi prinsipnya berarti kalau Anda lihat dari program Python sendiri dia berurutan ya. 1, kedua, ketiga dan seterusnya ya. Ini contoh contoh kasus dengan menggunakan sequence process. Baik. Oke, kita lanjutkan. Oke. Contoh yang kedua, nah ada satu kasus bagaimana menghitung komisi yang diterima salesman berdasarkan nilai penjualan yang dicapainya. Di mana salesman akan mendapat komisi sebesar 5% dari hasil penjualannya. Di mana masukannya adalah nama salesman dan hasil penjualannya. Kemudian tampilkan nama salesman dan besar komisi yang diterima. Artinya dia dapat komisi sesuai dengan hasil penjualannya. Nah, berarti di sini kalau teman-teman menemukan satu masalah ini, saya ulang lagi, berarti Anda harus punya kemampuan bagaimana menganalisis tentang masalahnya apa. Oh, berarti masalahnya adalah menghitung komisi sales misalkan. Di mana komisi sales itu diperoleh dari apa? 5% dari penghasilan. Oh, berarti komisi itu diperoleh dari jumlah penjualan dikalikan dengan 5%-nya ya, mendapatkan komisi 5%-nya untuk mendapat komisi. Jadi 5% dari hasil penjualan ya. Oke. Kita lihat di sampingnya di sini kita udah coba menyelesaikan dengan menggunakan apa ini? Jelas pesedekut ya. Ada judul, ada deklarasi, kemudian ada deskripsi atau urutan algoritmanya. Ya, cuma biasanya kalau Anda menggunakan pesedekut, memang tidak harus dimulai dengan start atau end biasanya ya. Jadi start atau end itu biasanya dilakukan untuk yang natural language atau penyajian dalam bentuk bahasa kita ya. Tetapi kalau di flowchart tetap harus ada simbol start sama end. Tapi biasanya kalau di pesedekut start sama end-nya nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi yang penting ada judul, deklarasi, kemudian langsung algoritmanya, ya sama aja. Oke, di sini karena yang akan diinputkan adalah nama sales, berarti di sini kita ada nama variabel sales. Nama yang akan menampung nama yang akan kita inputkan. Yang kedua di sini ada hasil penjualan, maka di sini ada nilai penjualan misalkan ya, karena untuk menampung nilai penjualan yang diperoleh oleh seorang salesman. Kemudian komisi yang didapatkan, nah ini ya, ini kebetulan nilai penjualan dan komisi berupa angka, maka kita sebut sebagai integer. Sedangkan nama itu kan sebuah string atau karakter, jadi kita bisa menggunakan variabel char atau menggunakan string atau str. Ya, oke. Nah setelah ini berarti apa? Ya sudah. Oh berarti ini ya langkah berikutnya langsung input ya. Boleh read, boleh input, boleh ya. Read nama, kemudian input penjualan. Kenapa? Ini tentunya sesuai dengan masalah. Ya, itu mendapatkan komisi berdasarkan 2 inputan, nama salesman dan hasil penjualan. Setelah itu menghitung komisi, komisinya berapa? 5%, ya kan? 5 bagi 100 berarti 0,05 dikalikan nilai penjualan ini. Nilai penjualan diperoleh dari mana? Dari ini yang sudah Anda inputkan, ya. Kemudian outputnya apa? Nama dan komisi. Nah, nama ini kita ambil dari
nama yang sudah kita inputkan, sedangkan komisi ini diperoleh dari perhitungan 0,05 dikalikan nilai penjualan. Ya, ini kan jadi sebetulnya ini ya, sebuah pernyataan, sebuah urutan algoritma untuk menyelesaikan satu masalah, ya kan? Dari 1 ke 2 itu, dari 2 ke 3, dari 3 ke 4, ya. Dari 3 ke 4, oke, sebentar. Dari 3 ke 4, dari 3 ke 4, 4 ke 5, ini kan berurutan kan? 1, 2, 3. Setelah itu dikerjakan, tidak ada instruksi ulang, berarti ini termasuk struktur algoritma sekuen proses. Ya. Pak, kalau saya pengen penyajian dalam bentuk flowchart, ya udah tinggal lu baca kan? Ini berarti menggunakan terminal simbol, di sini input simbol, ya toh? Kemudian ini adalah processing simbol, kemudian ini output simbol. Ya, saya kira mudah. Oke. Baik, ya. Oke, ini untuk pembahasan struktur algoritma sequence proses. Oke. Baik, ini contoh Python style-nya ya. Jadi dari algoritma tadi dirubah ke dalam bentuk programming atau bahasa Python. Ya, saya ulang lagi. Ini hanya pembuktian saja ya. Teman-teman belum secara khusus mendapatkan bahasa pemrograman Python, tetapi minimal bisa membayangkan dari suatu algoritma yang Anda buat untuk menyelesaikan suatu masalah, kemudian dibuktikan dengan bahasa pemrograman, kemudian bisa Anda compile, kemudian hasilnya sesuai dengan atau bisa menyelesaikan masalah yang dibuatkan gitu ya. Oke. Baik, ini tadi menginputkan ya, berarti tipenya tadi string ya atau karakter, input sudah selesai. Kemudian yang diinput lagi nilai penjualan, ini menghitung komisinya, kemudian ini adalah outputnya ya. Ini kan diambil dari ini kan gitu ya. Oke. Ini contoh Python style-nya kan gitu ya. Oke. Baik. Kemudian berikutnya itu adalah yang kedua, itu yang kita sebut sebagai selection process ya. Jadi pada saat Anda menemukan satu masalah, ternyata cara penyelesaian masalahnya ya atau instruksi yang digunakan itu ada proses pengujian ya. Jadi ini disebut sebagai struktur algoritma atau program yang melakukan proses pengujian untuk mengambil suatu keputusan apakah suatu baris atau blok instruksi akan diproses atau tidak. Ya. Jadi tuh. Nah, biasanya pengujian kondisi ini ya dilakukan untuk memilih salah satu dari beberapa alternatif yang tersedia. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau bicara tentang selection proses, biasanya memang akan terlibat dengan beberapa operan, misalkan aritmetika atau peran relasi, ya lebih besar, lebih kecil, karena ini prosesnya pasti akan membandingkan, ya. Kemudian operator logik yang lain ada and, ada or ataupun not misalkan. Nah, kalau bicara tentang selection proses, maka simbolnya itu ada kemarin ya, maka ini ya menggunakan yang namanya decision symbol. Ya. Jadi kalau bicara tentang decision symbol berarti kan jika true bagaimana, jika false bagaimana ya. Artinya contoh misalkan ya ini agak ada 1 ya, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 ya. Oke, dari 1 ke 2 ya kan? Ternyata di kedua ini ada satu proses yang harus melakukan penyeleksian. Apakah ketiga atau keempat yang akan dikerjakan? Ternyata hasil pengujian itu dari 2 bukan ketiga, tapi langsung ke 4. Nah, gitulah. Ya kan? Baru ke 5 misalkan. Berarti
ada proses seleksi di dalam menyelesaikan satu masalah. Ada proses selection dalam menggunakan satu algoritma. Ya, pasti ada satu masalah yang harus seperti contoh misalkan Anda ingin mendaftar sebagai asisten dosen. Syarat utama untuk menjadi asisten dosen itu adalah IPK 3 dan ya IPK minimal 3 dan mata kuliah yang bersangkutan dapat A. Misalkan mata kuliahnya Anda dapat A, tapi ini IPK-nya di bawah 3, pasti tidak diterima. Karena pilihannya 2, diterima atau tidak kan gitu kan. Berarti ada sebuah instruksi yang kemudian memilih mana yang akan dikerjakan, apakah diterima atau tidak diterima kan gitu ya. Ini namanya selection process. Oke. Baik, yuk contoh ini ya. Nah, kalau penggunaan sequence proses tadi itu kan urutan proses ya dari 1 ke 2. Tapi pada saat teman-teman menyelesaikan satu masalah, membuat satu algoritma atau instruksi program dan harus menguji ya yang kita sebut sebagai sequence proses, maka teman-teman harus menggunakan apa yang kita sebut sebagai notasi algoritmik. Yaitu suatu notasi yang bisa Anda gunakan untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang sifatnya selection proses. Ya. Nah, biasanya notasi algoritmik ini akan sangat tergantung pada orientasi bahasa pemrograman tertentu. Ya, karena secara umum kan kita bisa menggunakan if, tetapi ada juga switch case, ada juga case off misalkan. Ya, tetapi di sini karena ini mata kuliah algoritma yang kita butuhkan, maka pada saat menyelesaikan satu masalah ini dengan menggunakan notasi yang kita sebut sebagai statement if. Ya, tapi prinsipnya adalah bahwa selection atau proses adalah digunakan untuk mengantisipasi kondisi yang terjadi saat jalannya suatu instruksi dan menentukan tindakan apa yang diambil sesuai dengan kondisi yang kita tentukan. Oh, kalau true bagaimana? Kalau false bagaimana kan gitu ya. Oke. Nah, untuk menyelesaikan masalah itu maka ada 3 instruksi dasar atau notasi algoritmik. Yang pertama ada if then. Ya, masih ingat ya teori sebelumnya? Anda harus paham tentang aturan if then. Ya kan? Semantic rule. Yang kedua adalah if then else. Ya kan? Ayo, masih ingat kan teorinya dulu? Ya. P maka Q. Ini kan? Contoh ini. Sedangkan ini P ya enggak? Then key, oh ini enggak pakai simbol ya. Jadi P ya. Then key else R. Kan itu kan? Nah. Jadi pada saat Anda menggunakan if then harus paham tentang aturan if then ya. Sedangkan if then else juga harus tahu aturan tentang semantic rule-nya if then else. Sedangkan yang ketiga adalah sering disebut sebagai nested ya, nested. Artinya if then else bersarang. Di dalam else ada else lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini contoh notasi algoritmik menggunakan notasi statement if yang kita gunakan dalam menyelesaikan atau menggunakan algoritma yang sifatnya adalah selection process ya. Oke, baik. Kita akan bahas satu-satu ya dengan berbagai contohnya. Oke. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang notasi if then. Ya, namanya juga if then. Ini sering disebut sebagai if sederhana. Karena apa? Pada saat Anda menemukan satu masalah, Anda akan menguji ya instruksi itu ya, kemudian hanya ada satu alternatif. Hanya ada satu pilihan. Ya kan? Jadi
Contoh kita lihat di samping ini, ya. Ini adalah contoh bentuk flowchart untuk proses if then sederhana. Jadi saya ulang lagi, kalau bicara tentang silicon proses, pasti simbolnya adalah decision simbol, ya. Jika kondisi atau pengujiannya true, maka conditional code-nya dikerjakan. Jika false, maka dia langsung keluar atau keluar dari and if atau if then. If ya. Jadi dari if then ya. Jadi jika suatu pengujian kondisinya true, maka statement conditional code-nya akan dikerjakan. Ternyata false, berarti dia keluar dari instruksi if then. Ya. Artinya apa? Dia hanya memiliki satu alternatif pilihan, ya, hasil dari pengujian suatu instruksi, yaitu dengan simbol, saya ulang lagi, yaitu decision simbol. Namanya decision simbol ya. Jika true seperti apa, jika false seperti apa. Jadi kondisi if ini adalah kondisi yang akan dieksekusi jika bernilai true atau benar. Jika kondisi benar atau true, maka program akan dieksekusi. Jika kondisi itu benar atau true, program akan mengeksekusi perintah di bawahnya. Jika tidak, maka dia langsung keluar dari if then. Kan gitu ya. Oke. Yuk, kita langsung contohkan aja biar teman-teman bisa langsung paham. Oke, nah ini contoh ya. Contoh dalam bentuk pseudocode ya. Ini saya ulang lagi. Karena ini untuk mempercepat. Kalau dalam bentuk pseudocode, ingat ya, ada apa? Ada judul. Ya, biar Anda bisa rapi. Ada apa? Ada kamus data atau deklarasi. Kemudian yang ketiga, ada description atau urutan proses. Tapi ini saya anggap teman-teman sudah paham, maka untuk berikutnya saya langsung menggunakan description-nya. Walaupun ada beberapa contoh, tetap saya akan ada judul algoritmanya, ada kamus datanya, ataupun description atau urutan algoritma. Nah, ini saya ulang lagi contoh algoritma yang dia menggunakan selection process. Ya, jadi ini misalkan suatu nilai 9, ya kan? If, nah ini kan ada proses pengujian. Ya. Apakah 9 lebih besar daripada 7? Jawabannya true atau false. Oh, 9 lebih besar daripada 7, berarti jawabannya true. Kalau true, berarti ini dikerjakan. Artinya apa? Anda lulus. Kan gitu. Ya. Tapi ternyata bisa saya ganti, ya. Ini adalah 5 nilainya. Apakah 5 lebih besar daripada 7? False. Selama analisisnya nggak dikerjakan, tapi langsung keluar dari and if. Nah, gitu langsung. Ya, oke. Maka kalau misalkan, jadi ini contoh paling sederhana, ya, bentuk paling sederhana menyelesaikan sebuah selection proses, ya kan? Karena hanya ada satu alternatif yang Anda pilih. Jika ternyata hasilnya false, berarti Anda keluar dari and if, ya. Oke. Ini contoh Python style-nya, ya, sama. Ini misalkan nilainya 9. Nah, ingat ya. Di sini menggunakan if, apakah nilai kurang dari, oh ini harusnya 7 ya. Sudah pola, ini 7 biar sama ya. Kemudian karena menggunakan style Python bukan pakai then ya, tapi menggunakan !2. Kemudian print selamat Anda lulus. Ya sama aja ya. Oke, maka kalau Anda ingin buat flowchart-nya juga sama ya. Oke, misalkan ini start ya. Kemudian yang kedua apa? Misalkan di sini nilai 9. Kalau misalkan Anda tidak menggunakan proses input, berarti menggunakan simbol, bisa processing simbol atau menggunakan predefinite simbol ya. Jadi misalkan kita menggunakan simbol ini ya. Oke. Sebentar. Oke. Ini kadang sebentar. Oke.
Ini berarti apa tadi? Nilai ya sama dengan 9 gitu ya. Kemudian di sini jika berarti menggunakan apa? Decision simbol ya. Berarti di sini ada true. Kemudian di sini misalkan false ya. Jadi di sini tulis nilai lebih besar daripada 7. Jika true ya kan? Di situ kan output ya. Simbolnya seperti ini. Ya. Oke. Simbolnya seperti ini ya, teman-teman. Berarti ini apa? Ini outputnya selamat Anda lulus gitu ya. Jika false ya kan, langsung di situ apa? The end. Nah, end. Ya. Kemudian ini juga end. Nah, ini tadi apa? Start ya. Ini contoh penggunaan flowchart gitu ya. Oke, ini contoh penyajian atau penyelesaian satu masalah dengan menggunakan selection proses, yaitu if then sederhana. Ini jika memang masalah diselesaikan seperti ini gitu ya. Tapi kan dalam prosesnya kan tidak mungkin, biasanya kan Anda akan menemukan satu masalah yang ternyata tidak hanya menggunakan if then sederhana, tetapi ada beberapa alternatif pilihan ya. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke. Baik. Nah, yang berikutnya adalah instruksi if then else ya. Jadi ini satu instruksi yang mempunyai dua alternatif, ya kan? Ayo, tadi sudah saya sampaikan, masih ingat ya? Jadi if, kan? P, kita contohkan P, kemudian then, ya, then apa? Then key, kemudian else, R, ya kan? Ingat nggak? Jadi ini harus paham itu ya. Artinya jika suatu kondisi ini kan kondisi yang kita uji P itu adalah true, maka yang akan dieksekusi adalah key. Tapi jika P-nya false, maka yang akan dieksekusi adalah R. Kan gitu ya, masih ingat ya? Nah, ini satu kondisi. Jika true berarti ini condition code-nya. Oh, ini salah nih. Sorry, ini simbolnya salah. Harusnya jika kondisi true berarti ini. Jika false, saya ulangi lagi, juga ada nih ya. Oke, ini lupa Pak. Ini jika false, maka begini. Kemudian dia langsung ke sini. Ya. Oke, ini harusnya aja. Jadi condition 1, ini condition 2. Jika ini true, maka yang dikerjakan ini sebagai P, ya kan? Ini sebagai key, ini sebagai R. Nah, gitu aja. Enggak apa-apa ya. Ini salah simbol flowchart, enggak apa-apa ya. Jadi apa namanya? Tadi saya ulang lagi. Jika kondisinya betul, maka yang dikerjakan adalah key atau di sini conditional code 1. Jika kondisinya false, maka yang dikerjakan adalah conditional code 2. Ya. Ini salah flowchartnya, tidak apa-apa. Ya, baik. Oke. Berarti ada satu proses pengujian, ada dua alternatif jawaban. Ya, atau alternatif yang bisa dipilih. Ya, sesuai dengan apa? Dengan hasil pengujian. Oke. Baik. Contoh ya. Nah, kayak tadi kan. Nah, ini kalau ini berarti sudah menggunakan yang namanya if then ya. Jadi ini ada kondisi, kemudian ini ada dua ya. Ada output Anda lulus, else Anda tidak lulus ya.
Jadi ini tadi dicontohkan dengan P, ini dicontohkan dengan Q, ini kita contohkan dengan R. Ya. Ini adalah R. Karena kita cek nilainya 9. Apakah 9 lebih besar daripada 7? Betul, berarti selamat Anda lulus. Tapi kalau ternyata nilai ini saya rubah menjadi 2, apakah 2 lebih besar daripada 7? False. Berarti Anda tidak lulus. Karena syaratnya apa? Untuk bisa lulus, Anda harus nilainya di atas atau minimal 9. Ya, atau sorry, untuk bisa lulus Anda di atas 7. Kan gitu ya. Oke. Ini contoh. Ya. Dan ini adalah contoh penggunaan Python-nya. Ya. Jadi tinggal else tadi menggunakan ini. Ya, else juga menggunakan 72. Oke, ya. Ini contoh penyelesaian suatu masalah yang menggunakan if then else, ya. Jadi kalau dibikin flowchart-nya juga sama kayak tadi, ya. Misalkan berarti ya di sini aja ya. Ini berarti start. Kemudian ini adalah predefinite simbolnya. Ya. Ini yang penting Anda paham lah ini apa. Kemudian di sini ada proses pengujian. Ini ada urutan proses ya. Menggunakan simbol apa? Decision simbol. Jika dia true itu kan, maka outputnya adalah Anda lulus. Jika ini false, ya kan? Maka Anda ini output ya, simbol output, Anda tidak lulus, ya kan? Kemudian ini ke sini, ini ke sini, ini terminal simbol. Ini kan tadi start, ini adalah end. Sedangkan ini kan ini ya kita melihat di sini. Paham ya? Kalau dia true, itu berarti selamat lulus. Jika dia salah, jadi tergantung pada proses pengujian. Jadi kalau saya gambarkan dalam bentuk urutan proses, misalkan ya, ini proses nomor 1, ini proses nomor 2, ini proses nomor 3, itu yang outputnya, ini proses nomor 4. Ya. Oke, kalau nomor 1 nilai 9, nomor 2 kita cek. Ya. Kemudian nomor 5 N, gitu kan misalnya nomor 5 itu N. Dari 1 ke 2, ternyata dari 2 ke 5 karena nilai 9 itu lebih besar daripada 7. Dari 5 bukan mengerjakan ke 4 tapi langsung N. Nah, gitu maksudnya. Ini yang disebut sebagai selection process gitu ya. Oke, ini contoh untuk style Python-nya ya. Jadi mudah banget ya. Jadi di dalam materi ini yang paling penting pemahaman Anda memahami satu masalah, ya kan? Kemudian bagaimana Anda mendefinisikan atau membuat algoritmanya, ya kan? Kemudian dalam bentuk apa sih penyajiannya? Apa procedure code, flowchart atau natural language. Tetapi yang akan kita banyak bahas adalah pendekatan procedure code ataupun flowchart. Ya, dan harapannya dari algoritma yang Anda buat, kita contohkan dengan bahasa pemrograman Python. Kan gitu ya. Anda tinggal ditulis saja pakai Python atau menggunakan collab di Google gitu ya. Anda running akan sesuai kan gitu ya. Oke. Atau langsung Anda kunjungi di python.org, kemudian teman-teman download di situ. Versinya sekarang mungkin udah 3,8 berapa ya, dan seterusnya. Oke, ini contoh algoritma keempat tentang penggunaan if then else ya. Oke. Contoh yang kelima. Nah, ini ya. Oke. Contoh yang kelima di sini pada saat Anda menemukan satu masalah di sini. Kasusnya adalah menentukan lamanya waktu seorang bekerja ya berdasarkan jam masuk,
dan jam pulang. Ya. Kemudian catatannya untuk waktu jam itu angka dari 1 sampai 12 ya. Kan kalau kita pahami kan ada jam ada 13, 14, 15 ya, tinggal PM atau AM gitu toh. Tapi di sini kita sudah tentukan misalkan catatan jamnya itu adalah dari angka 1 sampai angka 12. Di mana seorang pegawai jika bekerja kurang dari 12 jam ya, dan seorang pegawai harus bekerja kurang dari 12 jam ya. Contoh misalkan jika jam masuknya 10, jam keluarnya jam 11, berarti dia bekerja hanya 1 jam. Ya kan? Jelas. Tapi jika jam masuknya jam 10, nah kemudian keluarnya jam 2, oke, di sini lama bekerjanya 4 jam. Ya kan? Oke, kan jam 10 ya, 11, 12, 1, 2 kan, 4 jam. Ya. Kemudian kalau dia masuknya jam 10, ya kan? Kemudian dia keluarnya jam 7, dia 9 jam. 10 ya, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dia bekerja 9 jam. Nah ini kan menarik. Ini kan berarti satu masalah gitu ya. Jika apa dia akan menghitung lamanya bekerja ya, dan untuk seorang pegawai bekerja itu harus kurang dari 12 jam. Kan begitu, aturannya begitu ya. Jadi ini contoh output pada saat Anda ingin menyelesaikan kasus ini ya. Oke. Baik, maka yang pertama judulnya apa? Algoritma lamanya bekerja. Jam berupa angka 1 sampai 12 dan seorang pegawai bekerja kurang dari 12 jam. Ya. Karena ini udah penentuannya. Ya, kasusnya seperti ini misalkan. Kemudian kamus datanya, apa yang kita peroleh untuk bisa memprosesnya? Berarti ada jam masuk. Oke. Jam masuk kita gunakan variabel namanya I masuk. Kemudian jam pulang kita gunakan variabel namanya I kurang, I keluar. Kemudian lamanya bekerja kita menggunakan I lama, gitu kan? Karena yang akan diproses adalah sebuah bilangan, maka tipenya misalkan integer. Ya. Kemudian deskripsi begin ya. Ini kan pertama berarti apa? Input menginputkan 2 ya, yaitu jam masuk dan jam pulang. Ya, ini betul. Nah, kemudian dilihat dari kasus yang ada di sini, ya kan? Jika ternyata jam masuk atau jam keluarnya itu lebih besar, ya. Saya ulang lagi, jika jam keluarnya, lebih besar, ya, daripada jam masuk, maka menentukan lamanya bekerja langsung dikurangkan antara jam keluar dengan jam masuk. Ya, ini jika kasusnya seperti ini. Tapi jika ternyata, contohnya kasusnya ini ya, jam keluar lebih kecil daripada jam masuk, maka prosesnya adalah karena maksimal 12 jam, 12 ya dikurangi jam masuknya, baru ditambah jam keluar. Tadi kan gini, oh saya masuk jam 10, berarti kan 11, 12, kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kan 9 jam. Gitu kan? Nah ini logikanya di sini. Jadi ini tuh jika berapa lama waktu lama bekerja, kalau jam keluarnya lebih besar atau sama dengan jam masuk, maka untuk menentukan lamanya jam bekerja, langsung aja I keluar dikurangi I masuk. Tetapi kalau ada satu kasus contoh, misalkan ternyata kok jam masuk jam 10, keluarnya jam 7, berarti kan jam masuk, ya enggak? Berarti jam masuk kan otomatis lebih
besar daripada jam keluar ya. Nah, jadi ini. Nah, karena seperti ini Anda bisa menggunakan else gitu loh. Oke. Jika oke ya, sekarang jika I keluar lebih besar sama dengan masuk, maka I lamanya. Tapi ternyata I keluarnya lebih kecil daripada jam masuknya. Berarti perhitungannya yang nomor 2. Ya. Kemudian berikutnya adalah output I lama, yaitu untuk menentukan lamanya bekerja. Oke, yuk. Sekarang kita contohkan ya. Di sini I masuknya misalkan 12 ya, karena maksimal 12 ya. Kemudian I keluarnya misalkan 9. Nah, gitu. Kita akan menguji apakah 9 lebih besar daripada atau sama dengan 12. Jawabannya apa? False toh. Maka ini pasti nggak dikerjakan. Dia langsung ke R. Dia langsung menuju ke sini. Berarti otomatis jam lamanya bekerja jam 12 dikurangi 12 ya enggak? Ditambah 9. Ini kan 0 tuh. 0 ditambah 9. Berarti lamanya bekerja itu 9 jam. Jam 12 toh? Berarti kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah gitu maksudnya. Ya kan? Nah, ya. Ini contoh. Berarti seolah-olah pemahaman kemampuan menyelesaikan masalah sudah pahami gitu ya. Kemudian penyajiannya seperti ini. Ini penyajian pesau debut ya. Jadi pahami masalahnya dulu. Jadi memang di algoritma ini memang kemampuan menganalisis masalah dan bagaimana menyelesaikan masalah apakah dalam bentuk prosedur, flowchart atau yang lain itu sangat penting. Karena kalau Anda sudah memahami sebuah algoritma, cara penyelesaiannya seperti apa, maka mudah Anda terjemahkan ke dalam bentuk kan gitu ya. Oke, ini contoh algoritma yang kelima ya. Ternyata bagaimana sih menentukan lamanya kerja dengan persyaratan yang tadi sudah ditentukan. Sehingga kalau ada persyaratan pasti menggunakan if selection process. Tinggal masalahnya apa? Apakah menggunakan if sederhana atau if then else. Jadi tergantung pada kasusnya. Ya. Oke. Baik. Kemudian kalau bagaimana kalau Python style-nya? Ya udah kalau Anda udah bikin prosedurnya gampang kan? Nah, ini contoh ya. Langsung aja di sini. Ya. Tadi suruh inputin apa? I masuk gitu. Tipenya integer. Menggunakan fungsi input. I keluar ya kan? Menggunakan fungsi input. Tampilkan tadi berapa? Misalkan ini tadi 9 ya. Jam masuknya mulai jam 9. Jam keluarnya jam berapa? Jam keluarnya misalkan jam 2. Nah, itu kan? Di sini diuji apakah I keluar berapa? 2 ya. Apakah 2 ya kan? Lebih besar atau sama dengan 9? Ini kan jelas jawabannya adalah false kan gitu toh. Berarti kalau false aja langsung lari ke sini gitu lah. Ini nggak dikerjakan toh. Ya. Apa jawabannya? Berarti 12 ya kan? Dikurangi I masuknya berapa tadi? Jam 9 ditambah 2. 12 kurangi 9 berapa? 3. Ditambah 2 sama dengan 5. Maka jam masuknya jam 9, jam keluarnya jam 2, berarti ada 5 jam. Yuk, 9 ya. 9 ya. Berarti sekarang jam 10, 11, 12, 1, 2. Berarti 5 jam. Kan gitu. Ya. Kemudian apakah I lamanya yang mana? Kemudian di sini langsung ditampilkan ya hasilnya sesuaikan. Berarti ini kalau misalkan
jam masuknya jam 9 jam, ya, sorry jam 9, jam keluarnya jam 2, maka lamanya dia bekerja ada 5 jam. Kan gitu ya. Oke, baik. Ini contoh penggunaan if then else ya. Jadi ada satu kondisi, ada dua alternatif yang kita selesaikan. Ini kalau bikin flowchartnya bagaimana? Ya gampang aja ya. Bikin flowchartnya bagaimana? Ya gampang aja ya kan, kayak tadi kan. Ini ada apa namanya? Terminal simbol. Kemudian ini ada input. Apa yang diinputkan? Yaitu I masuk, I keluar. Kemudian di sini ada penggunaan if then. Gitu? If I keluar lebih besar daripada I masuk, jika dia true, gitu, ya enggak? Maka di sini memproses, ya, yaitu bahwa I lama, bla 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 bla. Jadi ini nih, ya. Kemudian jika dia itu adalah false, ya, dia akan memproses I lamanya sama dengan ini kan gitu toh. Nah, ini jika dia false gitu ya. Kemudian ini jadi 1. Ya, nilainya apakah nilainya berapa? Ya tergantung true atau false ya. Tadi dihitung ya. Kemudian ini adalah N ya. Yaitu terminal simbol. Nah, gitu aja. Ya. Oke, jadi jangan ya seulang lagi, lihat ya, bentuk simbolnya harus pasti. Ini terminal simbol walaupun simbolnya kayak gitu ya, karena saya tidak menggunakan pen ya, menggunakan yang ada. Kemudian ini adalah input simbol, ini decision simbol. Oh salah, ini masih harusnya sorry, ini ada salah ya, sebentar, ini salah ya, kurang 1, yaitu ada print ya. Oke, kita ulang lagi. Ini apa tadi? Decision simbol apa? Terminal simbol. Kemudian di sini ada input. Ya. Kemudian di sini ada decision itu ya. If Oke. Kemudian di sini jika true. Di sini jika false. Jika true, berarti dia akan memproses. Ya, jika false, dia juga akan memproses. Kalau false berarti yang mana? Ini ya. Sedangkan kalau true, berarti yang ini ya. Ya. Sedangkan ini itu adalah untuk uji yang ini. Oke. Kemudian print output. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Simbol output. Nah, output apa? Yaitu output I lama. Baru di sini barulah terminal simbol. Nah, gitu maksudnya ya. Oke, ini contoh kalau penggunaan flowchart program ya. Oke. Baik, ini contoh untuk penggunaan if then else yang kedua. Ya. Nah, ternyata teman-teman, Anda juga menemukan masalah yang ternyata proses seleksinya itu tidak hanya 2 alternatif, tapi ada banyak alternatif. Misalkan Anda ingin menentukan gaji berdasarkan golongan. Golongannya itu ada 4, golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Kemudian gaji juga beda-beda. Berarti kita nggak mungkin menggunakan if then sederhana. Tidak mungkin menggunakan if then else karena hanya 2 alternatif. Nah, di sini banyak proses pengujian dan juga banyak pilihan. Maka langkah yang ketiga, jika Anda menemukan masalah itu, berarti menggunakan yang namanya if then else bersarang atau nested ya. Oke.
nested if then else atau if bersarang. Jadi misalkan ini start ya, kondisinya nih. Apakah terus kalau yes ini ternyata tidak, berarti diuji lagi. Ternyata tidak, menguji lagi. Ternyata tidak, berarti kalau semuanya tidak ada yang sesuai, maka di sini ada else ya, yang akan dikerjakan kemudian stop. Jadi nested if then else itu memang digunakan jika banyak alternatif dan banyak pengujian. Atau di sini disebut sebagai mempunyai banyak pengujian kondisi dan juga banyak alternatif pilihan. Jika semua kondisi atau pengujian tidak ada yang memenuhi atau no semua atau false semua, maka yang dikerjakan adalah setelah else. Ya. Oke, nggak usah bingung ya. Intinya banyak pengujian dan juga banyak alternatif pilihan. Kalau if then else tadi kan satu proses pengujian, kemudian ada dua pilihan alternatif. Sedangkan if then sederhana hanya satu kondisi pengujian dan hanya satu alternatif pilihan, kan gitu ya. Oke, yuk kita contohkan. Nah, misalkan kita lihat di sini nih, ya, kasusnya menentukan bilangan terbesar dari 3 buah nilai bilangan bulat. Berarti kan, oke. Oh, misalkan kalau kita ada bilangan 3, kemudian koma 7, kemudian koma 11. Frame kita lah udah langsung bilang nilai terbesarnya apa? Pasti 11. Tapi kan komputer itu harus menghitung. Dia akan mengeksekusi, ya. Dia akan melakukan seleksi. 3, 7, dan 11, manakah yang paling gede? Ya kan? 11 kalau kita udah langsung ngerti, dan tapi di dalam sebuah instruksi komputer atau algoritma kita harus membuat cara memprosesnya bagaimana, ya. Oke. Baik, maka kita menggunakan prosedur ya, ada judul, ada kamus data. Oh, misalkan bilangan pertama kita simbolkan sebagai Y. Bilangan kedua kita simbolkan sebagai variabel. Bilangan pertama, untuk menampung bilangan pertama adalah X, bilangan kedua Y, bilangan ketiga adalah Z, karena di sini menentukan nilai maksimum, maka ada variabel maksimum. Ya. Oke, maka, nah, misalkan ya, ini kan tadi 3,7,11. Kan kita akan uji. Pertama, yang kita uji adalah 3 dengan 7. Kemudian 3 dengan 11. Iya, kita akan uji adalah 7 dengan 3, kemudian 7 dengan 11. Nah, contoh di sini, yuk. Nah, di sini Anda menggunakan operator AND karena semuanya harus dalam keadaan benar. Contoh, tadi ya, misalkan X-nya itu tadi berapa? Misalkan ya kita X-nya, kita contohkan seperti itu ya. 7. Alah, kok X-nya kok 7 sih? Ya, coba. Oke. X-nya, tadi kita simpulkan berapa? 7 ya. Kayak misalnya 7. Kemudian Y-nya nilainya misalkan 2. Kemudian Z-nya misalkan nilainya adalah 11. Kan gitu ya. Makanya akan diuji nih. Pertama ini. Ini logika untuk menghitung apa? Karena kan kita harus membandingkan tiga-tiganya. Sekarang X dengan Y. Ya kan? Apakah X lebih besar daripada Y? Jawabannya true. Kemudian dia akan menguji X dengan Z. Apakah 7 lebih besar daripada 11? Jawabannya berarti false. Ya kan? Nah, ini tadi jawabannya true. Ini jawabannya false. Ayo, masih ingat toh? Kalau true and false, pasti hasilnya berarti adalah
Oke. Kalau true and false hasilnya pasti adalah false, toh? Berarti kondisi ini adalah false, gitu loh. Maka kalau dia false, maksimum X-nya kan nggak dihitung. Dia langsung menuju ke instruksi berikutnya. Akan diuji lagi di sini. Ya. Tadi kan berarti kita harus ulang nggak? X, Y, Z. Ya. X-nya tadi kita biar mudah ini 7. Ulang lagi. Ini 2. Ini 11. Gitu toh? Sekarang tadi kan X ke Y sudah, X ke Z sudah, ya kan? Jawabannya false, berarti dia akan mengeksekusi ke berikutnya. Sekarang Y dengan X dibalik. Apakah 2 lebih besar daripada 7? Ini jawabannya pasti false. Kemudian Y dengan Z. Apakah 2 lebih besar daripada 11? Jawabannya false. Ingat ya, ini false. Ini juga false. And false. False and false hasilnya berarti false. Berarti nilai maksimum nggak mungkin C. Nggak mungkin Y. Oh, ternyata tidak mungkin X, tidak mungkin Y. Karena hanya 13, maka otomatis else. Yaitu maksimalnya pasti Z. Jadi dari 2, 7, 11 nilai maksimalnya Z. Ini proses perhitungan algoritmanya, teman-teman. Ya. Cara bagaimana menguji tiga nilai itu mana yang lebih besar. Ini contoh penyelesaiannya algoritmanya seperti ini. Ya. Oke. Sip, ya. Ini memang harus sering latihan ya, ini hal yang paling sederhana teman-teman memahami tentang algoritma. Kalau Anda algoritmanya bagus, cara penyelesaiannya bagus, terbiasa untuk menyelesaikan masalah-masalah dengan algoritma, maka pada saat Anda membuat program itu akan lebih mudah. Ya, karena logikanya sudah jalan gitu ya. Oke. Nah, setelah ini selesai, misalkan bagaimana sih Python style-nya? Ya udah. Nah, gampang aja. Dari algoritma ini kan sama toh? Oh, berarti input X, Y, Z, if, dan seterusnya. Ini terbesar, maksimum ini. Kan gitu. Oke, nah ini termasuk penggunaan if, then, else bersarang. Kenapa? Karena di situ kalau kita lihat, ya kan, ada berapa kondisi? 2 kan? Kondisi pertama, kondisi kedua yang diuji. Nah, lebih dari 1 kan? Jika kondisi ini true, maka yang dikerjakan ini. Ternyata tidak, berarti dia dari sini langsung ke sini. Ternyata false, kalau dia false, maka yang dikerjakan setelah else. Ya. Tapi kalau misalkan ini true, maka yang dikerjakan adalah maksimum. Ya. Oke. Dalam flowchart-nya juga sama ya. Flowchart-nya kita buat aja. Biar untuk ini berarti terminal simbol. Ya, walaupun nggak mirip tapi tidak apa-apa lah ya. Kemudian di sini langsung input ya. Oke, langsung input ya. Langsung input ya. Apa itu? Yang ini ya. Input X, Y, Z ya. Kemudian di sini ada decision symbol. Ya. Dan tulis. Ini adalah representasi yang ini. Ya. Oke. Jika dia true, maka di sini langsung bahwa nilai max-nya itu adalah apa nih? X ya. Tapi jika ternyata nilainya false, kan? Ini false ya, false. Maka, nah di sini
ada decision simbol lagi. Ini adalah representasi untuk yang ini. Jika dia true, maka nilai max-nya adalah ini anu ya, passing simbol, yaitu max-nya itu adalah tadi apa? Y. Nah, tapi jika dia false, ini false ya. Jika dia false, berarti nilai maksimalnya ya adalah 0. Nah, kemudian ini nggak apa-apa lah, nah, contoh berantakan apa ya. Ini kita sambung ke sini ya. Atau ya nggak apa-apa lah, ini juga ke sini ya. Baru di sini apa? Output maksimum ini simbol outputnya. Maksimalnya apakah? Apakah X, apakah Y, apakah Z? Kan tergantung pada pengujian ya. Setelah itu di sini berarti selesai. Ya. Berarti dia pasti menggunakan if then bisa, karena apa? Ada dua kondisi di sini. Ini sama ini. Ternyata ini false, kembali ke sini false. Kalau false semua berarti dikerjakan setelah else kan gitu. Ya. Oke. Baik. Oke. Kemudian dijelaskan proses berikutnya penggunaan if then else bersarang. Yang terakhir ya, ini contoh. Ini agak cukup lumayan ya, ada satu kasus yang ternyata ini penyelesaiannya menggunakan if then else bersarang. Jadi ada sebuah perusahaan swasta menggaji karyawannya secara mingguan dengan hitungan sebagai berikut. Golongan 1 upah per jamnya 3.000, ini contoh ya. Golongan kedua upah per jamnya 3.500. Golongan ketiga upah per jamnya 4.000 dan golongan keempat upah per jamnya 5.000. Nah, jelas kan? Berarti ini pasti menggunakan if then else bersarang gitu kan? Karena ada pengujian, kalau golongan 1 berarti ini dan seterusnya ya. Bila seseorang karyawan bekerja kurang dari, nah ini ada sebuah rule lagi ya. Jika seorang karyawan ya bekerja kurang dari atau sama dengan 40 jam per minggu, ya kan, akan dihitung dengan upah per jam seperti yang di sini. Ya, jadi misalkan karyawan itu bekerja 24 jam per minggu, maka upah yang dia peroleh tinggal dikalikan dengan golongannya. Oh, golongan dia berapa? Golongan dia misalkan golongan 1, ya udah dikalikan 3.000. Ya. Ini berarti upah per minggu. Tetapi, nah ini ya, jika bekerja lebih dari 40 jam, nah misalkan saya satu minggu kerjanya 45 jam, maka sisanya atau lebihnya akan dihitung sebagai lembur, di mana upahnya adalah 1 kali 1,5 upah biasa. Ini lebihnya berapa? 5 jam toh. Nah, berarti yang 5 jam ini ya itu akan dihitung sebagai lembur dengan biaya upahnya adalah 1,5 kalinya upah biasa berdasarkan golongan. Ya. Tuliskan algoritma menghitung gaji mingguan karyawan bila golongan dan jam kerja yang diinputkan. Jadi kita ingat ya, dari soal ini atau permasalahan ini berarti ada 2 yang akan kita inputkan, yaitu golongan dan jam kerja. Jika jam kerjanya kurang dari 40 jam per minggu, maka upah yang dia dapatkan langsung dikalikan berdasarkan golongannya. Tapi kalau ternyata jam kerjanya lebih dari 40 jam per minggu, berarti lebihnya itu dikalikan 1,5 kali upah biasa tergantung golongan.
Nah, ya kan gitu ya. Nah, itu logik cara memahami suatu masalah. Maka bagaimana algoritmanya? Nah, ya kan? Tuh, ini cukup panjang ya. Berarti kalau kita lihat di sini, ini judul ya. Oke, karena sesuai dengan kasus berarti saya akan mendefinisikan variabel golongan namanya i-goal misalkan. Untuk menghitung jam, i-jam misalkan. Untuk menampung upah yang diterima, upah per golongan, i-upah. Sedangkan gaji yang diterima, i-gaji misalkan. Ya. Oke. Tadi dalam kasus yang disebutkan apa? Golongan dan jam. Nah, i-upah itu kan diperoleh dari berapa jam dikalikan dengan upah sesuai dengan golongan. Atau jika lebih dari 40, maka sisanya dikalikan 1,5 upah berdasarkan golongan. Maka di sini kita mendefinisikan ya bahwa i-upah itu masih dalam keadaan nol karena belum kita proses. Itu namanya predefinite simbol atau dia menggunakan namanya inisialisasi. Ya, nilainya masih nol. Kemudian algoritmanya maka di sini ya. Ini apa? Untuk menentukan golongan tadi. Ya kan? Oh, jika i-goal-nya 1 berarti upah per jamnya 3.000. Jika tidak, dia akan ngecek lagi kan. If goal-nya itu 2 berarti gaji per jam itu 3.500. Yang ketiga berarti, nah ini kan tadi ada 4 golongan. Ya udah kalau 1 enggak, 2 enggak, 3 enggak, berarti otomatis I-nya sama dengan 5.000. Ini adalah untuk golongan ke-4. Kan gitu. Kalau ini kan tadi golongan 1, gitu. Golongan 2, golongan 3. Tadi kan di soal golongan 1 sama dengan 4 kan? Ya udah kita nggak perlu menggunakan else lagi. Jika bukan golongan 1, jika bukan golongan 2, jika bukan golongan 3, berarti pasti otomatis golongan 4. Berapa sih nilainya? 5.000 per jam. Kemudian langkah berikutnya apa? Menghitung upah yang diperoleh. Nah ini. Jika, nah gitu kan? Nah ini. Ya. Jika jamnya lebih dari 40 jam, tadi kan ya, maka kan sisanya akan kita hitung. Maka yang pertama adalah upah dulu dikalikan 40 jam, kemudian i-jamnya dikurangi 40, dikalikan 1,5, dikalikan i-upahnya. I-upahnya kan apa? Sesuai dengan golongan, kan gitu. Ya. Oke. Tapi ternyata dia i-jamnya itu kurang dari 40, berarti tidak langsung ini. I-jam dikalikan upah. Kemudian berapa gajinya? Output gaji. Ya, jadi kalau Anda lihat khusus lihat contohnya berarti Anda pasti menggunakan namanya if then else bersalah. Ya, oke. Berarti bagaimana contoh kode program atau style Python-nya seperti ini. Ya, ini tadi menginput gaji dulu, i-golongan, seterusnya menentukan upah berdasarkan golongan, kemudian menentukan perhitungan gaji. Nah, ini maka hasilnya pasti akan benar. Oh, misalkan saya masukkan ya, ini misalkan saya masukin, ya. Oh, golongan saya itu saya masukin, golongan saya itu 3. Jam yang saya jam per minggu itu misalkan 20. Nah, ya kan? Golongan saya mana? 3. Ya udah. Apakah 3 sama dengan 1? Salah. Berarti ngecek lagi di sini. Apa i-goal-nya 3 sama dengan 2? Salah. Maka dia otomatis akan dilewati. Dia langsung menuju ke sini. Apakah if golongannya 3? Oh, betul. Correct. Berarti ini. Maka upah per jamnya saya pasti 4.000. Ya. Kemudian kita ngecek di sini.
Jam saya berapa? Jam 20 ya. Apakah 20 lebih besar daripada 40? Jawabannya pasti false, ya enggak? Berarti memang saya di bawah 40, maka ini langsung ke sini dikerjakan. Set, langsung ke sini. Berarti ini kita nggak dikerjakan. Ya, selection. Saya ulang lagi. Jam saya berapa? Oh, 20. Dikalikan upah saya berapa? Karena saya golongan 3, 4.000. Ya. Berarti berapa gaji yang saya peroleh? 20 dikali 4.000, yaitu 8 ya 10.000. Ini contoh aja. Gitu ya. Ini contoh cara penyelesaiannya menggunakan if then else bersarang. Ini memang sangat tergantung kepada kasusnya gitu ya. Baik. Oke, ini saya kira untuk pertemuan yang sederhana ini, di mana teman-teman sudah bisa menjelaskan dan memaparkan tentang struktur algoritma sequence proses, dan yang kedua adalah selection proses. Ya. Oke, dan untuk berikutnya kita akan bahas tentang repetition proses atau looping. Ya, itu luar biasa, cukup energi, sehingga kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, baik. Saya kira itu untuk seri perkuliahan algoritma komputer dengan tema struktur dasar algoritma atau ada struktur dasar program. Yang kita bahas hari ini adalah tentang sequence proses dan selection proses. Mudah-mudahan teman-teman berbahagia dan bisa memahami apa yang saya sampaikan, dan jika ada pertanyaan silakan bisa langsung di kolom komentar atau komunikasi menggunakan media yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.